Oke, teman-teman semuanya, sekarang kita akan masuk ke step berikutnya, yaitu wake paint. Jadi sebelumnya riggingnya itu masih berantakan, dan kita harus mengatur wake mana dari setiap riggingnya dan setiap objeknya yang harus ikut dengan si riggingnya. Jadi pembahasan ini akan sedikit ribet. Kesabaran teman-teman akan diuji di sini, ketelitian teman-teman juga akan diuji di sini. Jadi saya sarankan untuk serius saat melakukan wake paint ini. Karena itu guys, siapkan akalnya dan siapkan imannya, karena kita akan masuk ke dalam kajian yang bisa membuat Anda gila. Bentar. Ini opening punya orang lain. Sorry. Baik teman-teman semuanya, sekarang kita akan ngecek wake paint dari salah satu objeknya. Contohnya kita cek di bagian tangan atau lengan bajunya. Nah, teman-teman bisa masuk di bagian di sini, terus wake paint. Nah, teman-teman bisa melihat itu ada warna biru. Terus kita ubah ke bagian data. Jadi di sini adalah list vertex group yang terpengaruh terhadap tulang yang sudah di list di sini ya. Contohnya root. Nah, root itu tulang di bagian tengah ini dan akan mempengaruhi objeknya yang sudah berwarna biru muda ini. Dan kita lihat di bagian foot itu tidak terpengaruh sama sekali. Terus kalau teman-teman tekan bawah ya. Jadi caranya itu teman-teman arahin kursor ke sini terus tekan bawah, itu akan otomatis pindah ke vertex group berikutnya. Jadi tugas teman-teman di sini adalah membersihkan vertex yang harusnya itu tidak terpengaruh dengan objeknya ya. Nah, contohnya arm R, ini right ya berarti, tangan kanan. Nah, ini udah bener nih. Nah, terus lihat ke atas lagi, arm udah bener lagi. Terus kita cek satu-satu teman-teman. Oke, yang bagian baju kayaknya udah aman semua. Terus kalau kita pindah objeknya, objek yang bagian kerudung, hoodie ya. Terus wake paint, kita cek lagi. Contohnya mana ya? Coba saya cari dulu. Dari atas ya, root, harusnya ya root di bagian tengah. Foot harusnya nggak ada. Terus kita cek. Nah, ini apa nih? Shoulder. Nah, ini contohnya. Shoulder itu kan harusnya bahu. Hoodie-nya itu harusnya tidak terpengaruh dengan rigging shoulder-nya. Harusnya tidak ada efek warna biru muda di sini gitu. Harusnya pekat semua, dongker pekat ini. Jadi kita harus membersihkan vertex group yang terkena di bagian sini. Caranya teman-teman ubah wake-nya jadi 0. Radiusnya ini bisa di custom, bisa tekan F juga. Terus kita bersihin aja di sini. Nah, tinggal di brush saja. Strength-nya juga bisa diatur sih sebenarnya, tapi udah benar sih strength-nya 100. Jadi kita bersihkan semua vertex group yang harusnya tidak terkena. Nah, teman-teman juga bisa masuk ke local view biar objek lainnya tidak mengganggu gitu loh. Oke. Shoulder right udah, shoulder left coba. Nah, ini ada shoulder left. Terus lihat ke bawah, ini head ya, ini udah benar. Harusnya memang hoodie itu dipengaruhi oleh vertex group head semuanya. Jadi teman-teman juga bisa menambah wake-nya di sini. Head. Teman-teman tambah aja wake-nya. Terus kita brush aja. Jadi kalau warna merah itu makin kuat ya pengaruhnya. Oke, sip. Sampai situ aja. Terus di bagian bawah hoodie-nya ini harusnya dipengaruhi oleh vertex group leher ya, itu udah beda vertex group lagi. Oke, terus kita cek lagi, ini apa, leg, nggak ada, aman. Ini arm, masih arm stretch, harusnya tidak ada vertex group di sini, tidak ada wake paint ya. Kita bersihin lagi. Oke, arm stretch right, kita bersihin lagi. Ini apa nih, forearm. Harusnya lengan-lengan itu nggak ada yang pengaruh ke kepala ya. Oke, ini apa? Masih lengan. Lengan lumayan banyak ya. Ini lengan right. Nah, lengan right-nya sampai ke atas gitu loh. Yang artinya ya nggak logis kan, masa tangannya gerak, terus bagian hoodie-nya juga terpengaruh gitu loh. Oke, ini udah sampai bawah. Kalau kayak gini berarti untuk satu objeknya itu udah beres. Sekarang kita keluar lagi dari local view, terus balik ke object mode. Nah, kita cek lagi sekarang. Coba masuk ke post mode-nya. Harusnya waktu kita gerakin tangan itu si hoodie-nya tidak ikut bergerak. Oke, udah aman. Dan kalau teman-teman perhatikan di sini waktu saya menggerakkan tangannya itu rambutnya juga ikut goyang. Berarti ada vertex group atau wake paint yang harus kita bersihkan di bagian rambutnya. Saya masuk ke object mode, klik rambutnya, masuk ke local view, terus masuk ke wake paint. Nah, saya cek lagi nih satu-satu. Nah, ini arm ada sedikit, perhatikan ya. Walaupun sedikit itu bakal mengganggu gitu loh. Ini arm L ya, left.
Jadi teman-teman benar-benar harus teliti ya. Oke, ini arm ada sedikit juga. Saya hapus. Set. Ini head, harusnya rambut itu full mengikuti headnya. Jadi wake-nya bakal saya tambah di sini. Mungkin jadi 90. Radiusnya ditambah aja dengan F. Dan setelah kita paint gini, harusnya kita ngecek lagi nanti. Masih ada nggak yang ketinggalan gitu. Atau saya penuhin aja ya, merah gitu. Oke, next solder. Nah, itu ada sedikit. Bersihin lagi. Ini juga ada solder right. Ini masih ada sedikit. Oh, ini leher ya. Harusnya leher itu bakal mempengaruhi rambut nggak ya? Apa kita biarin aja kali? Neck, shoulder, neck. Leher kayaknya biarin dulu aja ya. Spine. Oke, udah bersih. Nah, sekarang kita keluar dari local view, kita balik ke object mode, terus klik bondnya masuk ke post mode. Coba kita tes sekarang. Nah, tuh. Yang tadi awalnya rambutnya ikut bergerak waktu saya menggerakkan tangannya, sekarang rambutnya udah nggak ikut lagi gitu. Nah, ini mungkin terakhir ya, saya tes ke objek lainnya, terakhir kepalanya ya. Kalau teman-teman lihat itu bagian pipinya, terus bagian sini ya, itu waktu saya menggerakkan tangannya itu masih ada ikut gitu. Ini juga bagian rambutnya masih ada ya kayaknya. Tuh, kayaknya ada yang ketinggalan deh. Coba kita cek lagi. Wake paint, terus harusnya itu arm ya. Nah tuh, bisa teman-teman dikit aja itu bakal mengganggu ya. Saya hapus. Coba kita cek lagi, set. Oke, udah aman. Coba kita cek lagi teman-teman. Post mode, gerakin. Nah, masih ada ya. Dikit. Oke, kita hiraukan aja dulu. Kita fokus ke yang paling mengganggu aja dulu ya. Nah, ini contohnya kayak pipinya. Local view lagi. Wake paint. Terus kita cek satu persatu lagi. Nah, ini arm twist. Harusnya arm tidak mempengaruhi pipi. Oke, ini head ya. Memang ini head ya. Bahkan harusnya kita tambah ini wake paint-nya di bagian head ini. Dan bagian bawahnya kita sisain untuk wake paint leher ya. Ini shoulder, nah ini contohnya. Shoulder kita hapus. Harusnya shoulder tidak mempengaruhi kepala. Ini leher. Leher harusnya tidak mempengaruhi pipi ya. Tapi ini benar, ada leher. Dan teman-teman juga bisa menggunakan tool smooth di sini ya, atau blur ya. Nah, tinggal di blur aja di sini, set. Terus kita tambah sedikit, wake paint, radiusnya dikit aja, nah gitu. Kita butuh wake paint untuk leher. Oke, terus pakai blur lagi, atau smooth, kita brush aja. Terus kalau bagian-bagian yang berlebih, tinggal kita bersihin lagi teman-teman. Ops, wake-nya saya ubah jadi 0 lagi. Oke, nah kita cek lagi. Ini apa ini? Spine. Spine kok sampai sini sih? Oke, kita hapus untuk spine. Terus geser lagi ke atas. Oke, udah aman harusnya. Kita cek lagi, masuk ke edit mode dari bondnya. Nah tuh, tadi yang waktu saya gerakin tangannya, pipinya ikut, sekarang udah kurang. Oke. Lakukan hal yang sama kepada semua objeknya teman-teman. Mungkin saya akan mempercepat aja videonya karena teorinya sama aja. Teman-teman klik objeknya, cek wake paint-nya satu persatu. Kalau misalnya posisinya itu nggak pas, tinggal dihapus. Kalau posisinya pas dan kurang banyak wake paint-nya di situ, teman-teman tinggal tambah. Atau nanti kalau pengen lebih smooth pakai yang blur tadi itu ya. Oke, saya percepat aja videonya. Dan objek yang udah beres itu bagusnya teman-teman hide biar teman-teman tidak pusing ya. Nah, ini mata, lanjut ke baju. Coba saya cek bajunya sekarang.
Nah, ini satu hal yang penting dan agak beda juga. Untuk kain bagian belakang akan saya buat yang bagian atasnya itu ikut dengan leher ya. Bagian neck ya. Jadi semuanya akan saya hapus ya. Contohnya arms, harusnya bersih dari arms. Terus yang lainnya juga, ini arms juga saya bersihkan. Jadi semua vertex group untuk yang kain belakang itu saya bersihkan kecuali kepala, sorry ya, bukan leher ya, kepala. Dan kepala saya tambah wake paint-nya di sini. Wake. Nah, jadi agak kuning, kayaknya udah cukup. Terus saya blur. Kenapa seperti itu? Karena nanti si kain yang belakangnya ini saya ingin memberi dia simulasi kain gitu loh. Jadi kainnya ini bakal ikut dengan gerakan kepalanya otomatis. Jadi teman-teman tidak perlu menganimate kainnya. Tergantung dengan gerakan kepalanya aja, dan cloud simulation-nya akan membuat gerakan sesuai dengan gerakan kepalanya teman-teman. Oke, lanjutkan ke objek yang lainnya juga. Untuk kaki, ini contohnya leg left ya, leg stretch L. Nah, itu harusnya cuma pengaruh ke kaki sebelah kanan aja, sedangkan sebelah kirinya juga kena. Dan kalau saya bersihkan, ini agak susah karena objeknya dempet. Jadi teman-teman, bagusnya itu dipisah dulu objeknya, biar waktu nge-wake paint itu lebih gampang jadinya teman-teman. Anjir. Oke, kita lanjut lagi. Jadi saya masuk ke edit mode dulu, saya seleksi yang sebelah kanannya, saya tekan L, lalu saya tekan P pada keyboard, separate selection, yang alas kakinya juga sama. Masuk edit mode, tekan L, tekan P, separate selection. Oke, ini udah pisah dua-duanya. Coba kita tes animate. Oke, tidak ada pengaruh ya. Tinggal kita bersihkan wake paint-nya dan masuk ke dalam local view. Masuk kepada wake paint, terus lihat kaki sebelah kanan. Jadi semua yang foot R atau apa ya, semua yang RR lah, yang right, harus kita bersihkan dari kaki sebelah L-nya, left-nya ya. Dan ini saya sudah coba untuk bersihkan tadi ya, belum tahu hasilnya. Sekarang kita cek di post mode, kita gerak-gerakin aja apakah ada yang masih kurang enak. Nah, ini masih ngaruh ya, itu ngaruh dari mana sih? Nah, nanti kita cek, coba kakinya, nah itu udah mendingan. Tapi ada sesuatu hal yang kurang enak dilihat di bagian sini. Berarti itu ada wake paint yang kurang kuat warnanya di situ, jadi teman-teman tinggal perkuat aja. Di sini juga masih kurang ya. Ada wake paint yang kurang pekat warna dari vertex groupnya. Oke, kita cek lagi ya. Terus lihat lagi yang lain dulu. Ini leg twist, oke, aman. Pinggang, oke. Jadi ada dua yang harus saya cek di sini. Pertama bagian belakang, terus bagian pangkal kakinya yang ini. Coba kita ingat dulu, list dulu. Kepala apakah ada problem? Oke, ini ikut dengan head, udah benar. Tapi kayaknya terlalu jauh deh ikutnya. Oke, total ada 3 bug yang harus diperbaiki. Ini ikut mana ya dia tadi ya? Oh, kayaknya dia ikut sikut ya.
Oke, kita cek dulu ya. Baik, ini bagian selendang belakangnya udah aman. Soalnya tadi itu di bagian arm twist ya di sini. Si arm twist offset R ini yang ada vertex groupnya sedikit aja tadi. Nah, sebenarnya ada juga salah satu cara biar teman-teman itu lebih gampang waktu ngecek wake paint-nya. Jadi teman-teman ubah aja pose karakternya seperti apa gitu ya. Digerakin, misalnya kayak gini gitu. Saya bikin agak bungkuk karakternya. Nah, kayaknya contohnya seperti yang bagian ujung dari ini masih ada yang ikut ya. Jadi, waktu teman-teman nge-wake paint, teman-teman bersihin, itu harusnya waktu dia udah benar ya, dia bakal balik ke posisi yang aslinya. Oke, coba saya paint. Oke, ini untuk bagian kain belakangnya udah fix, udah nggak ada problem lagi. Saya cek satu-satu tadi soalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bak yang berikutnya, yaitu bagian kakinya ya. Nah, ini bagian celana dalamnya itu keluar dari sepatunya saat kita menggerakkan kaki sebelahnya. Ini juga, aduh, ini lumayan berantakan ya ini. Oke, kita coba bersihkan. Nah, itu harusnya di bagian leg stretch R-nya itu kita tambah ya. Coba kita tes aja, tambah di sini dulu. Leg stretch L. Oke, kita tambah weight-nya mungkin jadi 0,7. Oke, tambah lagi. Kita coba lihat wake paint yang lainnya, vertex group yang lainnya. Nah, ini leg twist kita tambah lagi. Oke, itu udah tenggelam. Bagus. Kita lakukan hal yang sama untuk kaki berikutnya, teman-teman. Masuk ke pose mode lagi dulu, tekan A, LTR, LTG, biar balik ke pose awal, terus saya pindahin kakinya ke sebelah sini. Nah, tuh. Ada hal yang berantakan di sini, teman-teman. Saya klik sepatunya, dan celananya, dan alas sepatunya juga. Terus yang ini juga sebelah kirinya. Saya masuk local view, terus saya klik sepatunya, saya masuk ke wake paint. Terus saya cek satu-satu lagi di sini. Oke, balik object mode, lanjut ke alas sepatunya, masuk ke wake paint lagi. Kita cek satu-satu lagi, teman-teman. Oke, ini saya rasa udah sangat lumayan dari sebelumnya. Jadi step terakhir kalau teman-teman ingin finishing, teman cek lagi posenya. Nah, pose yang
apa ya, yang nggak terlalu ekstrim juga sih. Sebenarnya wake paint ini juga tergantung, kualitasnya itu tergantung dari animate yang ingin teman-teman buat gitu loh. Kalau misalnya animate-nya itu benar-benar ekstrim gitu, sampai ada posisi-posisi atau pose dari karakternya yang aneh-aneh gitu, yang mungkin lompatnya tinggi, terus ngangkang, terus apalagi gitu, yang ekstrim, jungkir balik gitu, ya teman-teman otomatis harus membuat wake paint-nya dengan sangat rapi dan bagus gitu loh. Tapi kalau misalnya karakternya cuma lari dan kebutuhannya nggak terlalu banyak yang aneh, cuma diam, jalan, terus melambai gitu ya, kayak animate yang mau kita bikin sekarang, ya wake paint-nya mungkin sekedarnya aja udah cukup ya. Nah ini contohnya, saya rasa ini sudah nggak ada hal-hal yang terlalu minor ya, kelihatan sebenarnya kalau diperhatikan juga ada sih, contohnya kayak gini. Saya belum nemu nih problemnya di mana, waktu saya gerakin tangannya rambutnya juga ikut sedikit, ya harus serius sih ini ngeceknya satu-satu gitu loh. Terus ini kepalanya udah oke. Nanti kita lanjut untuk membuat cloth simulation dari kain belakangnya itu di video berikutnya. Sekian video saya kali ini, saya lanjutkan step berikutnya yaitu memberi cloth simulation pada kain belakangnya. Dan jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, and see you guys on next video. Bye-bye.